Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kaji kita tentang ilmu usulul fikih. Kita urai dulu tentang apa itu ilmu usulul fikih. Ilmu, apa itu ilmu? Ilmu itu adalah idrakus syai'i ala haqiqatihi idrakan jaziman. Penemuan sesuatu ya, dan pada sampai hakikatnya. Jadi penemuan sesuatu tapi sampai dalam substansinya dengan penemuan yang diyakini, itu ilmu. Nah, sifat-sifat ilmu itu harus terstruktur. Ya. Ada bangunannya. Ibarat rumah, jelas ilmu itu ada bangunannya, ada pondasinya, ada pagarnya, ada temboknya, dan kelengkapannya. Itu yang pertama, sifat ilmu. Yang kedua, ad-diqqah, harus detail. Kalau ilmu itu harus detail, berbeda dengan pengetahuan atau pengalaman. Kalau pengetahuan itu hanya sekedar mendengar, itu bisa disebut pengetahuan. Kita mendengar ada informasi, di sana sedang terjadi kecelakaan, itu pengetahuan. Tapi kalau sudah ilmu, harus detail. Misalnya saya punya ilmu pengetahuan tentang kecelakaan, itu harus detail. Yang nabrak siapa, yang ditabrak siapa, berapa korbannya, apa sebabnya, itu harus jelas. Itu namanya ilmu. Yang ketiga, sifat ilmu itu harus tajdid, selalu ada pembaharuan, ada perkembangan. Maka jamaah sekalian, jangan kita salah artikan Al-Quran itu. Kadang-kadang kita mengartikan Al-Quran adalah ilmu. Bukan. Kalau ilmu itu ada kemungkinan salah, ada kemungkinan berkembang. Tapi Al-Quran wahyu Allah. Kemungkinan mengandung ilmu pengetahuan itu betul, tapi Al-Quran itu sendiri bukan ilmu pengetahuan. Jelas. Jadi Al-Quran itu bukan ilmu pengetahuan. Karena namanya sifat ilmu itu mengalami perkembangan, perubahan. Bisa jadi sekarang dulu benar, sekarang salah. Itu namanya ilmu. Yang berikutnya at-ta'atsur wa ta'sir. Namanya ilmu itu bisa terpengaruh dan bisa mempengaruhi. Itu ilmu. Seorang punya ilmu, dia mendapatkan ilmu itu karena ada pengaruh dari siapa. Nah, sesudah punya ilmu akan mempengaruhi siapa. Itu sifat ilmu. Berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu hanya sekedar ngerti, tapi tidak sedetail dengan ilmu. Nah, itu namanya ilmu. Sekarang kita berbicara tentang usul dan fikih. Usul itu apa? Fal usulu jam'u aslin. Usul itu adalah plural atau jamak dari kata asal. Asal itu apa? Ma yubtana alaihi ghairuhu. Yang namanya asal itu adalah dasar, di mana dasar itu, pondasi itu, di atasnya akan dibangun banyak hal-hal yang bisa didirikan di situ. Jadi asal itu adalah dasar, pokok. Maka menurut bahasa, asal itu bisa diartikan sebagai dalil. Maka usul berarti dalil. Ada juga ar-rajih, karena dalil itu banyak, maka harus dipilih mana yang paling kuat. Yang berikutnya adalah kaidah. Bisa berarti kaidah. Jadi usul itu adalah kaidah, dasar, dalil. Itu arti bahasanya. Sekarang kita berbicara tentang fikihnya. Apa itu fikih? Al-fiqhu fi istilahil ulama al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatihat tafsiliyah. Fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syarak
bersifat amaliyah, ya, yang digali dari sumber-sumber atau dalil-dalil secara tafsiliyah. Jadi bahasan ilmu fikih itu adalah tentang amal perbuatan. Makan, minum, berpakaian, dan sebagainya. Nah, jadi fikih itu adalah bahasanya tentang amalan perbuatan yang dilihat secara lahir. Nah, di situ dikaji oleh fikih. Oleh sebab itu Bapak dan sekalian, fikih itu tidak membahas tentang akidah, tentang keimanan, tentang akhlak, tidak. Maka ketika ada orang mengatakan ziarah kubur itu haram atau ziarah kubur itu bid'ah, ini bukan kajian fikih. Jadi ketika orang mengatakan ziarah kubur itu hukumnya musyrik, hukum fikih tidak ada hukum musyrik, tidak ada. Karena fikih itu hanya melihat amalan yang dilakukan, bukan melihat apa yang dilakukan, yang diyakini. Saya ulang lagi, ketika kita ziarah kubur, orang mengatakan, oh itu musyrik. Orang yang mengatakan musyrik itu bukan kajian fikih. Karena musyrik itu adalah pekerjaan hati. Ya, pekerjaan hati. Maka ahli usul fikih tidak pernah ganggu ada orang yang mau ziarah kubur atau di ziarah kubur, itu urusan masing-masing. Karena tidak berkaitan dengan amalan hati. Nah, fikih hanya berbicara tentang ziarah kubur itu hukumnya boleh atau tidak boleh. Nah itu yang dikaji oleh fikih. Kalau tidak boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Itu ada dalilnya. Nah, diketemukan dalilnya. Tapi kalau mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, bid'ah itu bukan hukum fikih. Bid'ah itu bukan hukum fikih. Karena hukum fikih itu hanya mengenal ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Wajib, sunnah, makruh, haram, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Jadi ketika ada orang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, ini bid'ah, itu bukan kajian ilmu fikih. Karena hukum fikih hanya mengkaji tentang amalan-amalan yang didasarkan pada dalil secara tafsil, bukan menghukumi perbuatan-perbuatan atau pekerjaan hati. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi yang dikaji oleh ahli fikih itu hanya tentang perbuatan, tentang amalan, bukan tentang keyakinan dan keimanan. Oleh sebab itu, ilmu di dalam Islam itu ada dua. Ada namanya ilmu, ya, ilmu syariah, dan ada ilmu al-hayat. Ilmu syariah itu yang dikaji adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat. Bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah, itu ilmu syariat. Nah, ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari supaya ibadah kita betul, pengabdian kita kepada Allah betul. Nah, itu ilmu syariah. Yang kedua ada ilmu hayat, ilmu kehidupan, yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia ini bisa hidup, mengembangkan kehidupan. Maka ada banyak ilmu, ada biologi, ada ilmu matematika, ilmu arsitektur dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah ilmu hayat, ilmu kehidupan manusia. Nah, sementara yang kita wajib
dalam Islam, agama adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita menjalankan agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa memahami agama, menjalankan syariat Allah, diperlukan ilmu yang namanya ilmu usulul fikih, supaya kita bisa menerapkan hukum-hukum Allah, tidak kaget dengan keputusan-keputusan hukum-hukum yang diterapkan oleh para mujtahid. Ini saja yang saya sampaikan Bapak dan Saudara sekalian sebagai pengantar apa itu tentang ilmu usulul fikih. Insya Allah di kesempatan yang akan datang besok kita mulai berbicara tentang hukum-hukum Allah atau syariat Islam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.